Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan dalam aktivitas kehidupan manusia selain makan dan minum adalah tidur. Tidur sebagai suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan menjadi turun, namun aktivitas otak tetap memainkan peran yang cukup luar biasa dalam mengatur fungsinya, seperti mengatur fungsi pencernaan, aktivitas jantung dan pembuluh darah, serta fungsi kekebalan dalam memberikan energi pada tubuh. Selain itu, tidur adalah proses yang berhubungan dengan mata tertutup selama beberapa periode yang memberikan istirahat total bagi mental dan aktivitas fisik manusia, kecuali fungsi beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, dan sirkulasi darah, dan organ dalam lainnya. Sebuah penelitian di Jerman menemukan bahwa dari 106 orang yang diamati, orang-orang yang beristirahat malam secara penuh 3 kali lebih mungkin untuk melakukan dengan baik pada tugas-tugas secara kognitif, mengukur memori, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah dibandingkan orang-orang yang kurang tidur. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidur yang baik dan berkualitas jelas akan memberikan kebermanfaatan pada orang yang melakukannya. Bahkan, Islam memandang tidur adalah suatu bentuk ibadah, manakala diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya, seseorang tidur karena khawatir untuk berbuka sebelum waktunya, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuh setelah seharian beraktivitas, sehingga tubuh dapat memperoleh energi kembali dan kuat dalam beribadah. Jam tidur yang baik menurut Islam adalah di awal malam atau setelah menunaikan sholat isya. Rasulullah SAW tidur sekitar jam 9 malam dan bangun sekitar jam 3 pagi untuk menunaikan sholat tahajud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, lalu sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1146. Dalam riwayat lain, Abi Bazzah beliau berkata, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 568. Berdasarkan hadis tersebut jelas mengabarkan kepada kita semua bahwa tidur yang baik dan berkualitas serta dilakukan pada waktu yang tepat betapa akan memberikan banyak kebermanfaatan pada kita yang melakukannya. Namun, bagaimana hukum kebiasaan tidur setelah melaksanakan sholat subuh? Dalam hal ini Islam sangat tidak menganjurkan tidur pada waktu tersebut, dan beberapa ulama dengan tegas menjelaskan hukumnya adalah makruh, dengan catatan jika tidak ada uzur dan keperluan. Selain itu, tidur di waktu subuh ini juga sangat tidak baik untuk pola hidup sehat dan berakibat buruk pada kesehatan kita. Perlu dipahami bahwa setelah sholat subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur maka tidak akan mendapatkan berkah di pagi hari. Dalam kaitannya tidur di waktu pagi, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Adapun hukum yang menjelaskan tidur setelah sholat subuh, ada beberapa ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Urwah bin Jubair berkata, dulu Jubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Selanjutnya Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban. Jika berbicara mengenai berkah, terkadang sama sekali tidak masuk ke dalam logika dan hitungan secara matematika. Namun pada dasarnya, munculnya keberkahan hidup dimaknai sebagai suatu yang bernilai kebaikan dan dapat menambah kebermanfaatan. Untuk mendapatkan keberkahan, rahmat, dan petunjuk dari Allah SWT, tugas kita sebagai manusia adalah berlomba-lomba mencari keberkahan tersebut. Keberkahan juga dapat dicapai ketika seseorang mengerjakan amal saleh atau kebajikan. Maka dari itu, sebaiknya jangan tidur setelah sholat subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah.
Seorang ulama ahli fikih kelahiran Damaskus, Suriah, Abu Abdullah Syamsuddin yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu berkata, tidur setelah sholat subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah sholat subuh suatu hal yang dilarang, kecuali ada penyebab atau keperluan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menempatkan hukum tidur sehabis subuh sebagai sesuatu yang makruh. Makruh berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali, sekalipun tidak terlarang. Namun, perlu kita ketahui bahwa akan jauh lebih baik jika setelah sholat subuh kita hendaknya dalam keadaan sadar dan lebih baik melaksanakan aktivitas di pagi hari dengan hal yang bermanfaat, seperti berolahraga, bekerja, belajar, maupun memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari, yakni waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dari ayat tersebut, urgensi Allah SWT dalam memberikan petunjuk kepada kaum mukmin mengenai cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan memperingatkan hambanya akan pentingnya memelihara waktu subuh. Bersungguh-sungguh dalam mengingat dan memuji Allah dengan menjadikan waktu subuh untuk dipergunakan sebaik-baiknya waktu dalam bertasbih menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara yang lebih baik dan berpeluang mengejar keberkahan di waktu pagi ketimbang mengisinya dengan sesuatu yang makruh, sesuatu yang sangat tidak direkomendasikan, bahkan dapat menjadi sebab hilangnya keberkahan dan datangnya berbagai penyakit, yakni tidur setelah sholat subuh. Wallahu a'lam.